Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelumnya kita telah membahas materi tentang nutrisi. Hari ini kita akan bahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Apa yang kita pelajari nanti yaitu pertama pencernaan mekanis dan pencernaan kimia, yang kedua organ pencernaan dan fungsinya, 3 organ pencernaan tambahan, 4 enzim-enzim pencernaan. Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaanmu dapat menghasilkan makanan yang siap diserap oleh sel-sel dalam tubuh. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi? Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil, sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Untuk lebih jelasnya, akan kamu pelajari sistem pencernaan yang meliputi saluran pencernaan dan organ aksesori, antara lain sebagai berikut. Mulut. Masih ingatkah kamu bahwa pencernaan ingesti terjadi di mulut? Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis sekaligus kimiawi. Kerongkongan atau esofagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung.
Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, pH-nya di antara 1 sampai 3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama kurang lebih 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8/4 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah, jejunum, dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan, ileum, dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum, terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan yang terjadi di ileum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh vilih usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh vilih usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak vilih yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Maha suci Allah yang telah merancang struktur usus halus seperti itu. Bayangkan, apabila struktur usus datar, maka penyerapannya juga tidak efektif dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Akibatnya kita akan kekurangan pasokan nutrisi. Usus besar. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus.
Setelah kamu mengetahui organ-organ pencernaan serta bagaimana proses pencernaan di dalamnya, kita lanjut ke organ pencernaan tambahan. Proses pencernaan manusia tidak hanya terdiri atas saluran pencernaan, tapi juga terdapat organ pencernaan tambahan berupa kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan membantu mencerna makanan dengan menghasilkan enzim-enzim yang digunakan dalam pencernaan makanan secara kimiawi. Terdapat 3 organ pencernaan tambahan, yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi, Fe, dan vitamin A, D, E, K, dan B12 dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam kolik acid yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini akan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu berwarna kuning kehijauan karena mengandung pigmen bilirubin. Bilirubin merupakan pigmen yang terbentuk dari pemecahan hemoglobin. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus halus dan berperan dalam mengemulsi lemak. Dengan demikian, lemak akan terpecah menjadi butiran-butiran kecil sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim pencernaan dan melanjutkan proses pemecahan hingga dapat diserap oleh tubuh. Pankreas, organ pencernaan tambahan yang ketiga. Pankreas merupakan organ yang berada di balik perut di belakang lambung. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat NaHCO3 dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati. Adanya hormon insulin inilah yang mengontrol keseimbangan jumlah glukosa dalam darah. Apabila terjadi gangguan dalam produksi insulin, maka dapat mengakibatkan penyakit diabetes. Semoga apa yang Bapak sampaikan dalam video kali ini dapat membantu belajar anak-anakku sekalian. Dan sebelum kita akhiri, mari kita dengarkan lagu sistem pencernaan berikut. Yuk kita belajar sistem pencernaan pada manusia, dari mulut kerongkongan, lambung juga usus halus, usus besar dan halus. Jangan pernah lupa yang di mulut, enzim amilase yang berperan mengurai amilum menjadi massa. Kerongkongan atau esofagus mempunyai otot yang berfungsi membuat gerak
menggunakan